Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STGPN di Matappa, NIM 920862060029. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan hasil dari karya tulis ilmiah. Di sini saya mengambil judul yaitu mengatasi masalah kesulitan mengelola emosi marah dengan teknik anger management. Kehidupan manusia di dunia ini melewati beberapa fase kehidupan. Masa remaja merupakan masa peralihan anak-anak ke masa dewasa. Remaja berada pada periode perkembangan yang banyak mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, khususnya menyangkut dengan penyelesaian diri terhadap lingkungan. Masalah yang sering terjadi pada perkembangan remaja adalah perkembangan intelektual dan perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan perkembangan yang ada pada diri setiap manusia, dan perubahan emosi semakin cepat berkembang selama awal remaja. Keluar mengemukakan ada dua jenis emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi yang menyenangkan dan emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya, di antaranya adalah cinta, sayang, senang, dan gembira. Kehidupan manusia di dunia ini melewati beberapa fase kehidupan. Masa remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak ke masa dewasa atau remaja. Remaja berada pada periode perkembangan yang banyak mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, khususnya menyangkut dengan penyelesaian diri terhadap lingkungan. Masalah yang sering terjadi pada perkembangan remaja adalah perkembangan intelektual dan perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan perkembangan yang ada pada diri setiap manusia, dan perubahan emosi biasanya semakin cepat berkembang selama awal remaja. Pada dasarnya, emosi diperlukan untuk membantu dan memudahkan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Bev dan Saini, ia mengatakan bahwa manusia perlu mempelajari bagaimana mengelola atau mengendalikan diri, mengontrol diri untuk mengelola perilaku agar dapat beradaptasi dengan baik. Adapun pengertian emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang bertindak bergerak menjauh. Arti kata ini menyeratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dan perubahan perilaku emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah approach atau menyingkir terhadap sesuatu. Perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian, sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Jika seseorang mengalami kekuatan atau ketakutan, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Jadi adanya perubahan-perubahan kejasmanian sebagai rangkaian dari emosi yang dialami oleh setiap individu yang bersangkutan. Perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian. Emosi dasar berkaitan dengan kematangan emosi adalah marah. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah emosi, yaitu emosi marah. Marah menurut Davidoff, Blackburn, dan Davidson, marah merupakan suatu emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem syaraf simpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka dan sangat kuat, yang disebabkan adanya kesalahan. Sedangkan Chaplin menjelaskan bahwa marah adalah emosional akut yang ditimbulkan oleh sejumlah situasi yang merangsang, termasuk ancaman, agresi lahiriah, penggerakan diri dari serangan lisan, kekecewaan, atau
dicirikan oleh reaksi kuat pada sistem syaraf otomatik, khususnya oleh reaksi serangan lahiria baik yang bersifat somatis atau jasmania maupun verbal dan lisan. Marah sering juga disebut sebagai perasaan agresif dan menjadi sumber. Mengalami emosi marah dapat melakukan tindakan agresif seperti mengamuk, marah besar, jengkel, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, beringas, dan tindak kekerasan lainnya. Selanjutnya adapun ciri-ciri emosi marah. Menurut Hamzah dalam Purwanto dan Mulyono, ia menjabarkan secara rinci tentang ciri-ciri yang dapat dilihat dari seseorang ketika mengalami yang namanya marah atau emosi. Sebagai berikut, adapun ciri yang pertama yaitu ciri pada wajah. Kita bisa lihat yaitu berupa perubahan warna kulit menjadi kuning pucat, tubuh terutama pada ujung-ujung jari bergetar, timbul buih pada sudut mulut, bola mata memerah, gerakan menjadi tidak terkendali, serta terjadi perubahan lain yang dapat terjadi pada fisik. Adapun ciri yang kedua yaitu ciri pada lidah, yaitu dengan meluncurnya makian, celaan, kata-kata kasar, dan ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan yang membuat seseorang yang berakal sehat akan risih mendengarnya. Adapun ciri yang ketiga yaitu ciri pada anggota tubuh, seperti terkadang menimbulkan keinginan untuk memukul, melukai, menyakiti orang lain. Adapun ciri yang keempat, ciri pada hati, yaitu dalam hatinya akan timbul rasa benci, dendam, dengki, dan rasa sedih atas kegembiraannya, memutuskan dan menjelekkannya. Sedangkan Beck menjelaskan ciri-ciri marah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek biologis, respons psikologis, timbul karena kegiatan sistem saraf otonom bereaksi terhadap sekresi epinefrin, sehingga tekanan darah meningkat, frekuensi denyut jantung meningkat, wajah merah, pupil melebar, dan frekuensi pengeluaran urin meningkat. Ada gejala yang sama pada kecemasan seperti meningkatkan kewaspadaan, ketegangan otomatis terlalu besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengelola emosi marah. Menurut Edi Segues, terdapat faktor penyebab yang dapat menyebabkan individu menjadi bisa marah. Secara garis besar, rasa marah bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya antara lain menyangkut masalah self control. Seseorang pola pandang yang dianutnya serta kebiasaan-kebiasaan yang ditimbulkannya dalam merespon dan suatu permasalahan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Situasi di luar dari diri seseorang yang memancing emosi, respons emosional seseorang, latar belakang keluarga serta budaya dan lingkungan sekitar. Menurut Purwanto dan Mulyono, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa marah dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan psikis. Adapun aspek-aspek kemampuan mengelola emosi marah, menurut Goleman, aspek mengelola emosi marah dapat dilihat dari yang pertama, mengenali emosi marah. Kemampuan mengenali emosi marah ditunjukkan untuk mengenali kekerasan perasaan marah sewaktu emosi marah muncul dalam diri sehingga individu tak dikuasai oleh amarah. Kemampuan ini dapat dilakukan dengan mengenali atau mengetahui tanda-tanda awal yang menyertai kemarahan, menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, dan mampu membaca dan menghadapi perasaan-perasaan mereka sendiri dengan baik. Yang kedua, mengendalikan emosi marah,
yaitu dengan mengatur emosinya dan menjaga keseimbangan emosi sehingga emosi marah tidak berlebihan dan pada intensitas yang tinggi. Yang ketiga, meredakan emosi marah. Meredakan amarah merupakan kemampuan untuk menenangkan diri sendiri setelah individu marah. Salah satu strategi yang dilakukan individu secara umum untuk meredakan marah adalah pergi menyendiri, jalan-jalan, berlatih olahraga, melakukan metode relaksasi seperti menarik nafas dalam-dalam untuk melemaskan otot-otot dan melakukan sehingga bukan selingan seperti menonton TV, membaca dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut terbukti dapat menghambat dan memutus pikiran-pikiran buruk yang dapat menimbulkan emosi marah. Kesimpulannya, pemberian teknik anger management dapat meningkatkan kemampuan mengelola emosi marah. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara hasil pretest dengan hasil post-test yang mengalami peningkatan. Hasil observasi setelah pasca tindakan yang menunjukkan siswa muda mengalami perubahan dan peningkatan meredakan emosi marah dan mampu mengungkapkan emosi marah pasca asertif baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Siswa lebih dapat mengontrol emosi marahnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya peningkatan mengelola emosi marah siswa mampu mengekspresikan emosi marahnya secara tepat, tidak memendam emosi marah secara terus-menerus, mampu merefleksi diri sehingga mampu meredakan emosi marah apabila pikiran negatif mulai muncul agar emosi marah tersebut tidak meluap-luap. Selain itu, siswa memiliki motivasi tinggi untuk berubah dalam mengungkapkan emosi marah ke arah yang lebih baik lagi. Tadi hasil pemaparan presentasi karya ilmiah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nungul kolam ya maestro.